Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi. Kita sedang ada di podcast Opsi Obrolan Psikologi dan tentunya kita di sini bakal ngebahas tentang isu-isu psikologi bersama saya Bagas Rizky Putra dan tentunya di sini kita nggak sendiri nih teman-teman. Kita bakal ditemani oleh narasumber nih. Ini di sini sudah hadir ada Mas Patria Jatikusuma. Beliau ini merupakan pengurus HIMSI Jateng dan merupakan dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mungkin sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Assalamualaikum, baik gimana? Sekali. Saya sebenarnya grogi nih diundang di podcast Opsi nih ya. Ya apa Pak, ini jadi kan bidang tamu perdana lagi, wah depan ini saya. Ya siapa tahu nanti ketika ini kan perdana nih, terus bintang tamunya atau narasumbernya Mas Patria kan siapa tahu bisa mengundang banyak viewer nih. Wah. Siapa tahu nanti bisa ada ada episode selanjutnya lagi kan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang perihal yang cukup menarik nih untuk dibahas dan ini juga berkaitan juga dengan narasumber kita ya apa yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kode etik psikologi. Nah, berbicara mengenai kode etik psikologi, teman-teman pastinya sudah pernah dengar nih apa sih yang namanya kode etik psikologi atau malah belum pernah sama sekali dengar kode etik psikologi itu apa. Nah, mungkin daripada saya banyak ngomong nih di sini, kita bisa langsung aja tanya-tanya langsung ke narasumbernya. Baik, Mas. Oke, sebenarnya untuk penjelasan atau pengertian dari kode etik psikologi itu sendiri itu apa? Kode etik ya? Iya. Kode etik itu tentunya suatu ketentuan yang tertulis gitu ya. Yang dimana diharapkan bisa menjadi sebagai patokan, kemudian pedoman gitu ya. Untuk psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam berperilaku, kemudian dalam menjalankan profesinya. Berarti ini ya gampangnya lebih ke sebagai pedoman gitu ya? Ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan kode etik psikologi ini, sebenarnya seberapa penting sih seorang, terutama untuk praktisi psikologi ya? Nah itu apakah kita harus benar-benar paham banget atau hanya sebatas tahu seperti itu? Ya, kalau menurut saya ini sangat penting ya buat kita yang ada di psikologi gitu ya. Karena tadi sebagai pedoman, terus ini mengatur batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Apalagi beberapa tahun belakangan ini HIMSI Pusat bersama DPR RI sudah menggodok nih undang-undang psikologi ya, yang kayaknya nggak lama lagi lah bakal disahkan gitu ya. Jadi kalau RUU psikologi ini sudah disahkan, gitu ya, tentunya setiap psikolog maupun psikologi harus paham tentang kode etik. Kalau tidak paham, larinya nanti akan melanggar kode etik ya, larinya dia dihukum gitu ya. Jadi selain kita menghindari adanya kesalahan dalam menjalankan profesi, juga kita bekerjanya enak gitu ya. Sudah ada yang mengatur, tidak saling serobot gitu ya. Psikolog ya ranahnya udah sendiri, ilmuwan psikologi ada ranahnya sendiri, jadi sama-sama bersama di psikologi. Ya, baik. Untuk masalah RUU psikologi gitu ya, Mas. Nah, ini sebenarnya ini lebih difokuskan kepada keprofesian atau lebih kompleks seperti itu? Lebih umum sih ya. Emang sih masalahnya ada di keprofesian yang dibahas utama di RUU itu untuk mengatur bagaimana nih psikolognya dalam bekerja, aturannya bagaimana. Tapi di sisi lain ilmuwan psikologi juga nggak diabaikan gitu ya. Profesi ilmuwan psikologi kan banyak, ada dosen, peneliti gitu ya, ilmuwan. Itu juga diatur di situ, Mas. Jadi semua yang tadinya tertera di buku kode etik itu dikembangkan lagi dan jadi patokan hukum gitu ya. Oke, jadi dengan nantinya ketika RUU psikologi udah disahkan, otomatis kita sebagai ya bisa dibilang praktisi psikologi, terus ilmuwan psikologi ini sudah terjamin lah dengan adanya RUU psikologi itu kan. Dan kita juga was-was sebenarnya dengan disahkannya RUU psikologi nanti,
bisa jadi nih banyak yang masuk penjara karena banyak yang melanggar, tidak tahu kode etiknya bagaimana, ujung-ujungnya ketangkep dari HIMSI ada laporan, laporin ke polisi, masuk ke persidangan, ini bisa jadi. Oh iya. Oke, berbicara mengenai pelanggaran kode etik ini ya Mas. Nah, sebenarnya Mas Patria ini pernah nggak sih menjumpai adanya apa ya, bisa dibilang kayak pelanggaran kode etik psikologi. Nah, itu bagaimana sih cara atau langkah-langkahnya nih ketika menindaklanjuti terkait masalah tersebut? Pelanggaran ya, banyak sih sebenarnya. Baik itu dari rekan sejawat maupun dari orang-orang yang ada di media gitu yang saya lihat gitu ya. Sebagai contoh, sewaktu saya kuliah dulu ya, kuliah S2, ada salah satu dosen nih. Dia S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, tapi sains. Berarti kan dia ilmuwan psikologi ini ya. Dia mengambil job rekrutmen seleksi di salah satu perusahaan di salah satu kota lah di Jawa Tengah gitu ya. Nah, ketika dia ambil, menurut saya sah-sah aja sih ambil. Nah, kesalahannya selama melakukan rekrutmen dan seleksi ini, alat tes psikologi yang digunakan itu alat tes yang tidak terstandar. Artinya sebagai contoh ini ada alat tes koran ya, Kraepelin gitu yang panjang gitu. Kalau digabung 2 kali kertas F4 lah. Kan di tempat fotokopi nggak ada yang bisa nyetak tuh, kecuali di percetakan. Nah, dia bawa ke tempat fotokopi, di fotokopi dan kertasnya disambung di lem. Oh iya. Ya, itu satu kesalahan, tidak standar. Kemudian yang kedua, dia menginterpretasi sendiri dan memberikan rekomendasi dengan tanda tangan dia. Itu juga kesalahan yang kedua. Melakukan interpretasi dan memberikan rekomendasi itu adalah haknya dari psikolog. Kalau ilmuwan psikologi punya job itu nggak masalah, tapi bekerja samalah dengan psikolog. Karena keilmuannya lah yang berbeda gitu ya. Oke. Berarti ini ya lebih ke terutama untuk yang magister sains gitu ya, itu lebih ke keilmuannya aja, tidak ke memberikan asesmen atau interpretasi seperti itu. Boleh memberikan asesmen gitu ya, tapi sebatas mungkin penyajinya dengan diawasi dan yang bertanggung jawab adalah psikolog. Oke. Dan itu juga berlaku untuk lulusan S1 psikologi. Itu kan juga apa ya? Karena kebetulan kan saya juga belajar di S1 psikologi juga bagaimana sih cara kita mengadministrasikan tes, tapi kan kita tetap punya batasan-batasan seperti itu kan. Dan apa ya, ketika saya belajar kode etik psikologi ya memang itu apa ya, disebutkan bahwa di kode etik psikologi memang setiap apa ya, kayak profesi psikolog, terus magister sains dan ilmuwan psikologi itu kan juga punya batasan-batasan seperti itu kan. Nah, nih terkait apa ya, fenomena-fenomena yang ada di kehidupan nyata nih Mas. Nah, seringkali kan saya menjumpai nih, terutama karena sekarang nih dunia apa ya, teknologi udah berkembang dengan pesat gitu kan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, gimana sih terkait untuk adanya alat tes psikologi yang misalnya di internet dan itu dilakukan bukan dari praktisi psikologi. Nah, itu apakah bisa dibilang melanggar kode etik, dan ya bisa dibilang kan itu kan juga orang awam nih yang melakukan tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa ditindak atau enggak sih Mas? Iya, alat tes kan juga seiring berjalannya waktu, yang dulunya pakai buku fisik gitu ya, kertas gitu ya, sekarang sudah online, sudah ada gitu ya. Tapi tidak semua gitu ya, baru beberapa alat tes yang baru. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Bagas misalnya ada alat tes IST gitu ya. Iya. Tapi dimasukkan ke dalam suatu blog di internet, terus orang bisa mengakses dengan bebas gitu ya. Itu menurut saya pelanggaran, ya, pelanggaran kode etik. Apalagi itu yang mengupload, menyaksikan adalah orang-orang non psikologi gitu ya. Orang psikologi aja sudah pelanggaran, nggak boleh gitu ya, apalagi non psikologi. Nah, untuk tindakannya sampai saat ini mungkin baru sebatas teguran dari rekan-rekan HIMSI, majelis kode etik dan sebagainya gitu ya, baru sebatas teguran untuk menghentikan tindakan tersebut. Kalau tindakan hukum kita belum kuat gitu ya, karena RU-nya belum sah.
Mungkin kalau misalkan di profesi lain ada di kedokteran gitu, ID gitu ya, ada yang pelanggaran bisa ditindak secara hukum, mereka sudah legal dari sejak lama. Kalau kita ya psikologi ini baru proses mengarah ke sana. Jadi mungkin Mas Bagas dan teman-teman yang di S1 psikologi apabila mendapatkan pelanggaran seperti itu dan bisa mengakses orangnya, tolong diingatkan gitu ya. Karena bukan ranah dia, bukan wilayah dia, sebaiknya tidak melakukan itu gitu ya. Biar apa? Biar alat tes psikologi yang kita pelajari, yang kita punya di dunia psikologi terjaga, dan kedepannya kita yang ada di psikologi bisa menjalankan profesi dan alat tes tersebut tetap optimal gitu. Oh iya, siap. Mungkin ini Pak, mic-nya bisa dimajuin lagi nih, ini? Mas ya. Oh ya. Biar lebih santai, terus dan lebih informasi yang disampaikan nih bisa tersampaikan nih ke teman-teman semuanya di rumah. Oke. Mungkin sambil santai bisa minum dulu nggak apa-apa? Boleh. Ya. Sebenarnya menarik sekali nih. Iya. Pangsit Ki gitu ya. Iya. Ini terbuat dari apa nih, Mas? Ini dari tepung biasa, pangsit biasa. Tepung gandum atau ketela? Tepung gandum. Oh, gandum. Iya. Dan ini juga merupakan salah satu produk dari Bukan UMKM. Nah, ini Bukan UMKM ini juga termasuk bisa dibilang nggak jauh-jauh juga yang mengelola dari mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Produknya mahasiswa psikologi gitu ya? Iya, seperti itu. Cuma kan karena ini kan nggak terikat sama kampus, jadi ini lebih ke eksternal. Oh gitu. Dan nggak cuma Pansitki aja. Ada apa lagi nih? Nah, nanti kita juga masih ada program-program lagi. Tentunya nanti teman-teman di rumah nih bisa cek aja langsung di Instagramnya di @conch_ngemil. Nah, seperti itu. Nah, ini juga di sini juga ada rice bowl nih, terus ada misopang. Nah, ini juga merupakan usaha dari mahasiswa kita nih, Pak. Seperti itu. Nah, ya bisa dibilang mahasiswa kita punya inovasi-inovasi baru gitulah. Bagus. Daripada kita kuliah terus hanya sebatas mengejar akademik saja. Ya memang akademik itu penting, tapi kan di satu sisi kita juga harus punya inovasi lagi biar kedepannya bisa mengembangkan potensi yang dimiliki seperti itu. Ini mendukung visi misi prodi nih. Iya, karena di visi misi prodi kan juga psikososiopreneur. Ya, salah satunya entrepreneur dari mahasiswa ini bagi prodi tentunya pasti nilai plus lah untuk mempertahankan akreditasi karena visi misinya berjalan gitu. Dan by the way teman-teman, dengan ini kan tadi sudah Pangsitki, teman-teman bisa langsung cek aja di Instagramnya. Nah, untuk rice bowl ini bisa cek Instagramnya di link deskripsi, dan untuk misopang juga ada di link deskripsi. Jadi bisa langsung nih teman-teman langsung cek link deskripsi biar bisa tahu nih menu-menu apa aja yang ada di Instagramnya. Oke, kembali lagi ke topik nih Mas. Oke. Baik, terkait dengan kode etik psikologi, tentunya kan di dalam kode etik psikologi kan juga ada hubungan antara klien dan praktisi psikologi, gitu kan. Nah, sebenarnya untuk klien itu apakah wajib nggak sih kita mengetahui kode etik psikologi gitu loh, atau perihal yang menjamin hak-hak mereka seperti itu? Ya, kalau kaitannya sudah sebagai klien atau calon klien ya, itu emang seharusnya tahu kode etik itu bagaimana. Tapi yang lebih wajib lagi yang memberitahu adalah praktisinya atau ilmuwan psikologi yang menghadapi klien tersebut itu ya. Ketika ada orang datang kepada kita nih, orang psikologi ya, kita wajib ngasih tahu dulu nih batasan-batasannya apa aja. Ketika dia minta konseling, berarti kita memberikan penjelasan konselingnya durasinya berapa lama, apa yang boleh dilakukan oleh klien, apa yang tidak boleh. Begitu juga dengan kita sebagai orang psikologi, kita boleh ngapain aja nih selama sesi konseling gitu ya. Dan kita tidak boleh ngapain aja juga sampaikan. Selain itu, kita juga memberikan yang namanya surat perjanjian atau informed consent ya. Yang dimana di situ jelas
apa saja yang boleh dan tidak boleh tertulis. Kemudian apabila klien menyepakati suruh tanda tangan gitu ya. Nah itu maksudnya kalau kemudian hari nih ada hal yang tidak diinginkan dari klien yang berkaitan dengan proses misalnya konseling atau psikotes dengan protes kepada kita bisa menunjukkan konsennya. Iya. Anda sudah menyetujui ini, berarti Anda sudah paham dan sudah setuju gitu ya. Kalau kemarin Anda belum tanda tangan berarti Anda belum paham, belum setuju, kita tidak melakukan layanan ini. Iya, baik. Jadi memang seharusnya memang praktisi psikologi itu ketika mendapatkan klien itu juga harus terbuka gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, terkait dengan isu kode etik psikologi. Nah, mungkin Mas Patria punya nih cerita terkait pelanggaran kode etik psikologi, mungkin bisa disampaikan atau bisa dijelaskan. Mungkin selain tadi udah saya sampaikan gitu ya. Ada nih beberapa waktu lalu mahasiswa sih, mahasiswa S2 salah satu universitas swasta kayaknya, dia mengupload alat tes yang ia gunakan setelah memberikan pelayanan kepada kliennya gitu ya di Facebook gitu ya. Kemudian diketahui tuh oleh ketua HIMSI Jateng waktu itu, dia tahu bahwa ada yang upload kayak gitu di sosial media, kemudian ya dicari kontaknya, ditelepon, ditegur untuk men-take down videonya gitu. Satu pelanggaran. Kemudian kalau pengalaman dulu banget malah ada nih ketika saya S1 gitu ya. Kan kebetulan saya jadi asisten laboratorium yang dimana dipercaya sebagai koordinatornya yang membawai asisten mata kuliah dan asisten dosen praktikum gitu ya. Nah, ada nih mahasiswa yang waktu praktikum zaman dulu tuh masih zamannya sosial media pet lah. Alat tesnya tuh diupload di pet gitu ya. Kalau nggak salah Denver waktu itu nama alat tesnya. Diupload di pet. Kemudian banyak yang tanya di situ, itu alat apa, kegunaannya apa? Yang tanya non psikologi gitu ya. Sampailah berita itu kepada dosen yang bersangkutan yang mata kuliahnya itu. Kemudian dosennya manggil saya, negur saya, gimana tuh kok ada mahasiswa sampai membocorkan kerahasiaan data ini gitu. Nah, ya karena saya di situ merasa salah juga ya, nggak ngasih tahu gitu ya. Akhirnya saya minta teman saya untuk men-take down video itu atau unggahan di pet itu gitu ya, dan meminta dia untuk membuat surat perjanjian supaya tidak mengulangi lagi. Karena apa? Karena hal semacam itu tentunya merugikan kita gitu ya, merugikan profesi psikologi, merugikan kampusnya juga, bisa tercoreng namanya lah kalau ada mahasiswanya yang melakukan pelanggaran. Oke, baik. Terkait untuk ini Mas, masih di pelanggaran kode etik psikologi gitu ya. Nah, ini kan juga terkadang ketika misal ada praktisi psikologi melakukan kesalahan atau melanggar kode etik. Nah, dan itu diketahui oleh orang awam nih atau kliennya. Nah, itu sebenarnya klien ini boleh nggak sih untuk melaporkan hal tersebut gitu? Dan mungkin harus melaporkan kemana atau seperti itu? Sangat boleh melaporkan, malah kita harap ada orang yang melapor ya. Untuk sementara pelaporannya bisa ke HIMSI gitu ya. Kalau di Jawa Tengah bisa langsung kontak di HIMSI Jateng. Nomornya bisa di search di Google lah, di web HIMSI Jateng itu ada. Lapor saja kalau misalkan ada klien yang merasa dirugikan oleh praktisi psikologi di salah satu biro gitu ya, atau salah satu rumah sakit. Karena alasannya apa? Silakan dilaporkan. Kalau ada fakta atau data-data yang mendukung, pasti dari HIMSI akan menindak itu ya, tidak lanjuti, memanggil yang bersangkutan gitu ya untuk diminta klarifikasi, kemudian langkah apa yang nanti ke depannya diberikan gitu ya. Tapi kalau hanya melaporkan by telepon atau by email dan tanpa dilandasi bukti ya, kami dari HIMSI nggak bisa menindak. Nah, nanti takutnya fitnah nih. Kita nindak-nindak gak ada buktinya, kita juga yang salah. Jadi kalau ada masyarakat umum atau klien yang merasa dirugikan, silakan lapor saja tapi bawa bukti yang
kuat gitu ya. Oh iya, berarti ketika klien ini melaporkan perihal pelanggaran dan itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, otomatis pasti mendapatkan perlindungan gitu Iya, kan? Iya. pasti akan kita tidak lanjuti juga. Yang bersangkutan pasti akan mendapatkan teguran atau semacam hukuman yang sesuai dengan ketentuan di HIMSI. Oke, baik. Nah, teman-teman, cukup menarik nih pembahasan dari narasumber kita nih terkait dengan kode etik psikologi. Nah, tentunya teman-teman di rumah nih, kalau misalnya tertarik untuk belajar psikologi, teman-teman juga bisa nih, terutama buat adik-adik SMA nih yang masih bingung nih menentukan pilihan pingin masuk jurusan apa. Nah, kalau misal teman-teman di rumah udah yakin pengen masuk psikologi, ya ini psikologi itu asik pokoknya. Kalau yang belum yakin, yakinin aja masuk psikologi. Benar. Ya. Kuliah di psikologi kan juga banyak yang bisa kita bahas, lapangan kerjanya juga luas gitu ya. Mulai dari jenis pendidikan, klinis, ada juga sosial, militer, polisi pun sekarang juga banyak lulusan psikologi yang di sana gitu ya. Jadi buat teman-teman SMA, kan saya masih muda nih. Iya. Teman-teman SMA yang saat ini sedang mencari jurusan kuliah, jangan ragu lah untuk kuliah di psikologi, khususnya di psikologi UM Purworejo gitu ya. Karena kami UM Purworejo sudah terakreditasi B gitu ya. Artinya ketika nanti lulus dari UM Purworejo sudah diakui oleh banyak instansi, bahkan instansi pemerintah pun pasti menerima lulusan yang ijazahnya itu ada akreditasi B gitu. Dan itu juga menjadi satu nilai plus lah ketika kita udah akreditasi B. Dan buat teman-teman nih ketika masih bingung, jangan sungkan-sungkan nih, karena di Purworejo juga ada nih prodi psikologi, dan tentunya prodi psikologi di Universitas Muhammadiyah Purworejo ini juga sudah dibilang keren lah, dan saya juga nyaman kuliah di psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik teman-teman, cukup menarik ya untuk pembahasan pada sore hari ini. Nah, mungkin ada satu kata pesan atau apa mungkin Mas bisa disampaikan ke teman-teman di rumah gitu, terkait dengan kode etik psikologi atau yang lainnya. Oke, mungkin pesannya buat rekan-rekan sejawat dulu nih. Ya, kita harus hati-hati ketika melangkah dalam keprofesian kita gitu ya. Coba tengok lagi buku kode etik yang kita miliki gitu ya. Kita cek lagi kira-kira apa yang sudah kita lakukan sudah benar atau belum gitu ya. Dan jangan ragu untuk saling mengingatkan gitu ya. Apabila saya salah, tolong tegurlah saya. Apabila Anda yang salah, saya akan menegur Anda gitu ya. Itu untuk teman-teman saya. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa psikologi UM Purworejo, tetap semangatlah berkarya gitu ya. Kuliahnya tetap jalan, kemudian karyanya juga jalan seperti ini. Ya, usahanya harus jalan. Ini juga jalan juga. Podcastnya juga terus berjalan gitu ya. Amin, semoga. Biar program ini program yang berkelanjutan gitulah. Saya yakin nanti banyak narasumber yang akan datang membawa ilmu-ilmu baru yang lebih keren lagi gitu ya. Baik, amin. Cukup menarik ya teman-teman. Baik, terima kasih Mas telah meluangkan waktunya nih untuk mengisi podcast pada sore hari ini. Saya juga terima kasih sudah diundang gitu ya. Apalagi diajak menjadi pembuka podcast gitu ya. Wah, luar biasa sekali ini. Ya, siapa tahu nanti kan viewernya nambah nih ketika amin. Narasumbernya udah muda, kece, ganteng lagi tau. Nah, oke, buat teman-teman mungkin pada episode pertama ini kita cukupkan sampai di sini, dan nantikan episode yang selanjutnya di podcast opsi yang selanjutnya. Dan tentunya kita bakal mengundang narasumber yang sangat luar biasa lagi. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nih teman-teman share ke teman-teman yang lain nih, agar informasi yang kita sampaikan bisa dinikmati oleh banyak orang. Baik, mungkin itu aja sih dari kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.